Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini hasilnya kita dari hasilnya. Oke, sekarang sebelumnya duduk bersaf dulu ya, bersaf. Tahu bersaf kayak sholat itu, duduk bersaf ya, duduk bersaf, yo duduk bersaf ya, yang rapi, duduk bersaf, putra depan, yo duduk bersaf ya. Duduk bersama, duduk bersama dulu, duduk bersama. Kayak sholat Idul Fitri itu loh duduknya. Kayak lagu TPA, bocah cile, nah itu loh, jejer tarik. Oke. Oke, ini dari kelas 1 sampai kelas berapa ini? 6. Oke, kelas 6. Sudah mengenal saya? Oh, kemarin dan ikut ya. Kenal. Oke, perkenalkan nama saya Gunawan Prasetyo. Disingkat Gupras. Oh, kesentil. Asal saya dari satu titik lokasi, yaitu di sebelah Jerman Timur dan Jerman Utara. Tahu Jerman? Di mana Jerman itu? Eropa. Bagus. Jerman Timur itu jejer Sleman. Jerman Utara itu jejer Taman Candi Prambanan. Jadi yang aku arep mencandi Prambanan dari Bindung Kidul. Oke, sebelum nanti saya kasih dongeng ya, dongeng nanti ada apa sedikit pesan terangnya juga ada dongengnya. Tapi sebelumnya kalian sambil melambaikan hai kawan-kawan ya, hai kawan-kawan, hai teman-teman, hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Tengok kanan, tengok kiri, jenengmu sopo? Nah, itu kalau takon gimana? Ja, tangannya sambil ngomel. Ja, betul ya. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Tengok kanan, tengok kiri, jenengmu sopo? Ya kamu itu. Kanan kiri itu mana? Apa enggak kanan? Kanan mana kanan? Sana toh. Oke. Kiri mana? Sana. Ulangi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tuh, hai teman-teman, apa kabarnya? Tengok kanan, tengok kiri. Sopo? Takon, jadi sopo? Mesti ada jadi mungkin dia. Jadi sopo? Hijau, iki. Oke. Nah. Adik-adik di TPA pernah menyanyikan lagu Bintang Kecil, tapi versinya versi TPA. Pernah belum? Seperti Tuhan kita Al-Rahim, Nabi kita Muhammad Amin. Pernah belum? Oh belum. Kalau Bintang Kecil hafal? Hafal Bintang Kecil. Coba ya, nyanyi Bintang Kecil dulu. Siap semuanya, sebelum nanti kajian cerita kita Bintang Kecil dulu. Hafal enggak? 1, 2, 3. Bintang kecil di langit
versi TK ya, versi TK itu bintang kecil di langit yang tinggi, jangan di langit yang biru. Kalau langit yang biru itu siang hari ini nggak ada bintang. Kalau kita ubah menjadi versi TPA ya, Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Al-Amin, kitab kita Al-Quranul Karim, teman kita sesama kaum muslim. Itu cuma kaum muslim itu cuma kita di komunitas ya. Kalau kita di luar daerah atau di desa itu sesemua, walaupun kaum muslim juga harus menjadi teman, harus baik kepada sesama. Udah apa? Yang Tuhan kita udah baik? Belum. Ya ampun. Pertama Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, dua Nabi kita Muhammad Al-Amin, kemudian kitab kita Al-Quranul Karim, terus teman kita sesama kaum muslim. Oke, sekarang pakai tepuknya ya, pakai tepuknya dulu ya. Ya, nah, jadi kedua ini bersama-sama, kemudian gini, habis itu dua kali, satu, dua, gantian kanan kiri, coba ya, siap, Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Al-Amin, kitab kita Al-Quranul Karim, teman kita sesama kaum muslim. Oke, masa bisa gini kak? Bintang kecil di langit yang tinggi, nanti diapalin ya. Oke, sekarang kita mau bercerita tentang Nabi Muhammad. Pernah mendengar ceritanya belum? Oke, belum pernah mendengarkan. Oke, di suatu negara yaitu dari Bani Israel. Oke, dengarkan ya. Nanti ada pertanyaan tentang cerita ini ya. Habis itu ada sesuatu yang akan saya kasihkan nanti kepada kalian. Ya, pokoknya perhatikan, dengarkan dan konsentrasi. Dan nanti setengah cerita nanti kita permainan dulu nanti kita ada permainan sedikit. Oke, pada suatu negeri dari Bani Israel itu
terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Fir'aun. Nama istri Fir'aun siapa? Yaitu Aisyah. Benar, Aisyah ketemu. Aisyah benar. Nah, pada suatu ketika Raja Fir'aun itu bermimpi. Kok bermimpi toh? Enggak bermimpi deh. Dia itu melihat suatu malam itu dia melihat ke langit, itu ada seperti fenomena yang aneh. Dia berpikir akan terjadi apakah itu. Akhirnya dia tertidur dan juga mimpinya hampir sama. Kemudian si Raja Fir'aun tadi langsung bertanya kepada ahli nujum. Kalian tahu ahli nujum? Nah, peramal dan memberi duit kalau dukun. Ya iya, benar gitu, dukun. Nah, menanyakan kepada ahli nujum, hai ahli nujum, kenapa aku kemarin sama semalam itu mimpi dan tanggal di langit itu kok sepertinya buruk. Akhirnya si ahli nujum itu berbicara kepada Fir'aun, hai rajaku. Nah, kan namanya raja, karena Raja Fir'aun itu sombong, orangnya sombong, dia menuhankan dirinya. Nah, wahai rajaku, itu adalah kabar buruk. Kabar buruk apa? Begini rajaku, kabar buruk itu suatu saat akan ada anak laki-laki lahir yang akan melawan raja. Ada seorang anak laki-laki lahir akan melawan Fir'aun. Kemudian dari hari Fir'aun memberi pengumuman kepada penggawa, tahu penggawa? Pejabat, kumpul kabeh. Hei para pejabatku, untung aku ora getak ya, mesti kaget. Aku foto kalem, aku mergane yo dinene ana sing duwe penyakit jan. Nah, jan telok penyakit jan. Nah, gue kaget, aku sing repot. Nah, hai pejabatku, saya umumkan di negeri ini siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Sensor ya, disensor, dibunuh. Dan TV kan orang ini TV YouTube kan sensor ini, harus dibunuh. Ya. Dibunuh ya, oke. Nah, setelah pengumuman itu sampailah ke telinganya namanya Yukaibid itu perempuan yang sedang mengandung besar. Akhirnya dia mendengar pengumuman itu, akhirnya dia melarikan diri ke luar kerajaan, ke tepi hutan, Akhirnya dia melahirkan. Dia bingung, ini anakku laki-laki, kalau mau saya buang pasti anak ini celaka. Akhirnya dia membuat seperti keranjang, keranjang yang bisa mengapung gitu loh. Akhirnya bayi tersebut ditaruh di keranjang itu, akhirnya akhirnya pada suatu hari istri Fir'aun, namanya siapa tadi? Aisyah. Dia bermain di sungai belakang kerajaannya. Nah, bermain atau mencuci nggak tahu. Pokoknya ceritanya di belakang kerajaan. Dia melihat tadi apa tadi? Tempat yang kita melihat yang Eli melihat yang Eli itu juga kayak kalian juga kalian melihat yang Eli kuning lucu, berarti melihat seperti tempat itu loh Eli. Ya sorry bahasanya campur nggak apa-apa, aku kadang bahasa
bahasa Jawa jadi Indonesia susah. Nah, akhirnya dia mengambil, dia kaget. Karena apa kaget? Dia melihat di dalam sebuah tempat itu ada seorang bayi, ya, seorang bayi. Akhirnya bayinya itu dibawa ke istana, dibawa ke istana. Tapi Raja Fir'aun belum mengetahui. Tapi lama-kelamaan akhirnya terdengar suara tangisan bayi itu dan Raja Fir'aun mendengar. Akhirnya diparani atau dipertui. Mendengarkan nggak ya? Mendengarkan nggak ya? Nanti kalau saya kasih pertanyaan nggak tahu, alas loh, ya. Ini di pelajaran PAI ada kalau kisah Nabi ya. Nah, kemudian Fir'aun tadi bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, itu anak siapa yang kamu ambil?" Nah, istrinya menjawab, "Oh kanda, ini saya temukan hanyut ke sungai, jadi saya ambil." "Kenapa kamu ambil?" "Karena kita sudah berumah tangga beberapa tahun belum memiliki seorang omongan." Terus dia terenyuh, si Fir'aun akhirnya diperbolehkan. Kemudian si bayi tadi diberi nama Musa. Kemudian mau disusui nggak bisa, karena apa? Dia belum bisa mengasih ASI. ASI tahu kan? ASI. Nah, kita dulu waktu kecil makan dan minumnya yaitu ASI kita waktu kecil. Nah, karena bayi tersebut nangis terus dan si Aisyah nggak bisa memberi air susu, akhirnya memberikan sebuah woro-woro atau pengumuman. Barang siapa yang bisa menyusui anakku akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, akhirnya banyak yang datang ibu-ibu yang untuk melakukan pekerjaan itu, tapi banyak yang nggak bisa. Karena apa? Karena bukan ibunya. Akhirnya juga ibu tadi juga melamar. Akhirnya dia bisa menyusui. Dia senang karena apa? Bisa menyusui anaknya sendiri. Nah, kemudian berselang beberapa tahun, langsung dia tahu dulu. Beberapa tahun kemudian akhirnya si Nabi Musa itu kan tumbuh dewasa, kemudian menjalankan tugas dari kerajaan untuk mengurus pekerjaan di luar negerinya, kerajaan di luar kerajaan gitu. Selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun nanti kalian kalau nggak mendengarkan, kalau ada pertanyaan nggak bisa menjawab. Nah, selama pengasingan pekerjaan itu ya 10 tahun, dia mendapatkan seorang istri. Nama ayahnya yaitu Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa itu mantunya Nabi Syu'aib. Nah, itu ada kali ini tak ceritanya ini sesuai mimpi ya, ketemu Nabi Musa terusan. Ketemu Nabi Musa. Oke. Nah, setelah mendapatkan istri, kemudian Nabi Musa teringat kalau dia sudah selama ini belum pulang ke kerajaan. Akhirnya beliau pulang ke kerajaan. Pulang ke kerajaan. Karena dia pulang ke kerajaan sudah mendapatkan ilmu dari Nabi Syu'aib. Ayo, pedoman ini apa ini? Ngantor. Yo, ngantor sekarang apa dulu permainan dulu. Ngantor dulu, kita permainan dulu. Yo, udah dulu. Kalau nang ngomong diceritain langsung turun. Ayo, duduk, ya, duduk. Ya. Ayo, sebelum dilanjutkan, kalian mau hadiah kan? Mau hadiah kan? Nanti saya kasih hadiah, saya bawa hadiah. Tapi duduk dulu, duduk. Dengarkan cerita, ceritanya belum selesai. Oke, siap.
Kita permainan dulu. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, sekarang permainannya sebelum dilanjutkan, nanti saya seumpama bilang tepuk tunggal, kalian harus tepuk. Siapa yang nggak tepuk, hukumannya tepuk bebek. Nah, ya, udah bisa belum tepuk bebek? Ini, yo, tepuk bebek. Kuek kuek, kuek kuek, kuek kuek kuek. Nah, begitu. Siap. Tapi tadi kalau saya bilang tepuk harus tepuk. Tapi kalau saya cuma bilang tunggal nggak usah tepuk. Nah kalau tepuk berarti dihukum sama tepuk bebek. Oke siap. Oke konsentrasi. Oke tepuk tunggal. Ada tepuk. Yang tak tepuk siapa? Yang tak tepuk. Ya, yang tak tepuk bebek. Oke, ya sekarang ulangi. Ya, kalau saya bilang tepuk nggak tepuk berarti hukumannya tepuk bebek. Tapi kalau saya bilang cuma tunggal kalian tepuk, kan saya nggak pakai kata tepuk ya, tunggal kalian tepuk, hukumannya sama. Siap? Tepuk ganda. Tepuk tunggal, tunggal. Ayo, silakan ditutup di tempat. Ya, siap. Oke, tenang, harap tenang. Ada ujian. Oke, sekarang yang tepuk tadi silahkan tepuk bebek. Ya, tepuk ya. Siap. Yuk, tepuk bebek, nggak usah yuk, yang merasa tepuk, ya, di tempat saja, di tempat ya. Oh berdiri, oh ya, oke berdiri. Tadi ada nggak? Nah, oke, berdiri di tempat aja. Nah, di tempat, siap ya. Jaga konsentrasi, siap. Yang berdiri, tepuk bebek. Iya, yang berdiri. Terus oke dulu. Nanti aku bebek bilangnya dulu lagi. Makanya konsentrasi. Nanti kanan kiri kalian perhatikan, dengarkan ya. Semua masalah semua berdiri. Siap. Sekelas 6 ya, sekelas tepuk yang tepuk bebek. Tepuk tunggal. Ada yang tepuk? Ya tepuk, ya berdiri. Ya tepuk. Ya tepuk. Oke berdiri, ya tepuk. Ya tepuk bebek. Ya tepuk bebek. Itu bebek siji. Mungkin itu bebek oke, atau dari bebek bakar. Iya, tapi bebek goreng crispy. Siap, konsentrasi ya. Ganda. Ayo sini. Bebek ini cuma nyolok. Siap, tepuk bebek. Oke, dua bebek berarti kan posisi dulu tentu papat 5 itu boleh sama 10. Nah, masih itu bebek 10. Nah, pesen orang ya. Bebek ya apa bebek goreng crispy. Kremes ya. Oke, konsentrasi lagi sebelumnya tuh. Tepuk tunggal. Ganda. Oh, konsentrasi. Oke, tunggal. Berdiri. Berapa orang?
Sekarang saya memiliki bebek 1, 2, 3, 4. Oh, bebek 3. Siap? Oh, siap. Oh, ini siap. Satu bebek. Ya. Aduh, bebek itu tak pakani gabah ya. Oke, dilanjut. Dilanjut. Kemudian tadi Nabi Musa sudah ke kerajaannya. Makanya konsentrasi ke kerajaannya, dia mau melawan si Raja Fir'aun. Akhirnya pertempurannya dimulai hari itu. Raja Fir'aun menyiapkan para ahli sihir. Nah, para ahli sihir. Kenapa Nabi Musa mau melawan Fir'aun? Karena Fir'aun dia mengatasnamakan dia itu Tuhan. Jadi Nabi Musa nggak terima kalau dia Tuhan, karena Tuhan itu cuma ada satu yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya para penyihir itu melemparkan tongkatnya di depannya Nabi Musa. Tongkat kayu gitu. Akhirnya tongkat tadi dirubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa juga gak ketinggalan, dia juga memiliki tongkat, dilempar juga, akhirnya menjadi ular juga, tapi lebih besar. Akhirnya dimakan itu ular ini. Maka akhirnya yang dari sendiri itu kalah semua. Nah, kemudian si Raja Fir'aun nggak terima kalau dia kalah. Akhirnya mencari pengawal-pengawalnya, suruh membunuh Nabi Musa. Nabi Musa melarikan diri ke rumah warga. Kemudian pada malam harinya Nabi Musa berebutan sama kaumnya atau saudara-saudara teman-temannya yang mendukung dia. Nah, akhirnya pada suatu malam si Nabi Musa sama rekan-rekannya, teman-teman kaumnya itu berencana melarikan diri dari kerajaannya Fir'aun. Akhirnya perjalanan dimulai sampailah di tepi laut apa namanya, laut merah. Laut merah. Ngantuk. Ya, kalau ngantuk matanya disombong nganggo. Nah, akhirnya mendapatkan jalan buntu. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya itu bagaimana caranya saya bisa melepaskan diri dari kejaran pasukannya Fir'aun. Hei Musa, menjelang ngantuk, tutuklah laut itu, nanti kamu akan mendapatkan jalan keluarnya. Akhirnya tomatnya ditutuke. Akhirnya lautnya terbelah, jadi menyamping membuat setapak jalan setapak sampai tepi sana, terbelah. Ini terbelah, akhirnya terbelah sampai ujung sana. Di kejauhan pasukan Fir'aun sudah kelihatan mendekat. Akhirnya Nabi Musa sama kaumnya itu langsung melintasi jalan dengan laut itu, sampai pertengahan laut itu si Fir'aun sama prajuritnya sudah sampai di tepi. Kok bisa si Musa bisa melewati jalan ini? Oke, pasukan semuanya kejar. Akhirnya mengejarlah pasukan Fir'aun itu sampai berpengaruh lewat jalan setapak tadi yang di belah lautan dia, lautan yang terbelah. Akhirnya Nabi Musa sama kaumnya sudah sampai ke pinggir. Akhirnya tongkatnya ditutupkan lagi.
kayak temanku kuningnya itu dia. Nah akhirnya lautnya menutup. Akhirnya akhir dari cerita Fir'aun itu mati di laut merah itu. Sampai sekarang masih ada jasadnya. Jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang. Kereta-keretanya juga masih ada di sana. Nah, jadi jangan di laut merah sana. Karena baru untuk penelitian. Kenapa jasad Fir'aun sampai sekarang nggak busuk? Karena mengandung air laut mengandung apa? Nah, mengandung garam, jadi awet. Awet. Nah, kemudian Nabi Musa sama kaumnya hidup dengan damai. Nah, dengan damai di sebuah negeri. Si Nabi Musa ini mempunyai ponakan namanya Korun. Korun ini dipasrai sama Nabi Musa, dipasrai menggembala domba. Kalian tahu domba? Apa itu domba? Kudus. Nah, akhirnya domba-domba itu semakin lama semakin banyak. Dan perintah Musa kepada Korun itu, bersedekahlah wahai Korun agar hartamu tidak akan habis. Nah, jadi Korun tadi terus kemudian bersedekah karena penghasilannya banyak emas juga. Kaya raya. Nah, suatu saat temannya Korun ini membisiki si Korun, "Hei Korun, kenapa kamu mau saja menyedekahkan kepada kaumnya Nabi Musa? Kalau saya sih ogahlah jauh. Karena apa? Itu kan hartamu. Kenapa kamu berikan? Kalau saya sih nggak mau beri kaya." Nah, akhirnya si Korun itu pikirannya sempit. Kena bujuk kerayuannya temannya tadi. Akhirnya si Korun tidak mau bersedekah lagi. Karena tidak mau bersedekah, akhirnya Nabi Musa itu mendengar. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa sekarang Korun telah berbuat zalim dan tidak akan bersedekah lagi? Tenang Musa, saya akan menghancurkannya." Nah, kemudian pada saat ini juga guntur dan mendung itu berkumpul di atas rumahnya Korun. Akhirnya disambar petir, rumah Korun dan seisinya semua disambar petir. Akhirnya rumah dan seisinya ambles ke bumi. Nah, akhirnya Korun beserta istrinya dan keluarganya itu tertimbun tanah. Itu sedikit kisah tentang Nabi Musa dengan Raja Fir'aun dengan Korun. Sampai sekarang hartanya Korun itu tidak pernah ditemukan. Kalau sekarang sebutannya harta karun. Oke, kita potong. Oke, saya mau kasih pertanyaan tentang cerita tadi. Tiga pertanyaan. Oh ya, oke. Jangan lupa nggak dapat kesempatan ya. 3 pertanyaan itu soalnya gaji ada. Oh, mau nggak upload? Kalau nggak mau aku coba dulu ya. Iya. Asik, aku upload. Oke, sekarang duduk dulu. Saya mau kasih pertanyaan dulu ya. Ini amplop untuk terakhir. Pertanyaannya siapa yang bisa nanti langsung maju 1. Ya, maju 1. Oke. Siapa nama ibu Nabi Musa? Maju sini 1. Terus sini ya, sini. Nama ibu Nabi Musa. Sini. Gue sekarang. Orang sekarang oleh cinta itu mau mesti ngerti jawab.
Namanya Aisyah. Salah. Ayo, oke coba sini. Ya oke. Ayo, nama ibunya Nabi Musa kok Aisyah. Oke, nama ibunya siapa? Ibu benar. Saya kasih sesuatu dulu. Saya kasih buku cerita. Oke, buku cerita. Kemudian, oke, untuk amplopnya nanti ya, untuk terakhir biar hadiah yang di sini habis dulu, Oke, pertanyaan berikutnya. Nabi Musa tadi keluar dari kerajaan Firaun untuk perampok berapa tahun? Sini ya maju, sini dulu. Bentar, bukan ini. Berapa tahun? 10 tahun. Benar lagi. Oh, 2. Oke. Nanti ada lagi ya. Kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri, nanti ada pertanyaan untuk kelas 1 sendiri ya, untuk kelas 1 kelas 2 biar semuanya rata. Kemudian sekarang pertanyaan yang ketiga berikutnya ya, pertanyaannya dengarkan dulu. Siapa nama bapak mertuanya Nabi Musa? Maju sini yang bisa, ayo mertuanya. Ya. Namanya? Nabi Syuaib. Benar, Nabi Syuaib. Iya. Jadi kalau mendengarkan paham. Oke, sekarang tadi berapa semua ya? Sekarang yang putri. Sekarang untuk yang putri sabar. Oke, ini. Ayah juga ini. Oke, Ci. Untuk pertanyaan kita kesana besar sama ya, Ci. Oke. Doroti. Oke, untuk yang putri pertanyaannya yang putri ya. Sabar. Masih banyak hadiahnya, masih banyak. Oke, untuk yang putri pertanyaannya ya, dengarkan baik-baik. Mukjizat Nabi Musa yang pertama apa tadi? Sini maju salah satu. Putri aja yang besar ya. Lihat sini. Mukjizat yang pertama tadi. Yo, yang putri ini. Yang putri dulu. Kita sabar. Oke. Oke, jawabannya apa? Benarnya buku lagi. Oke, yang benar udah 3. Ayah ngobrol. Oke, sekarang pertanyaannya yang kedua untuk putri dulu. Ya, oke, untuk kelas 1 dulu ya. Kelas 1 dulu. Yang kelas 1 mana, Aco? Yang kelas 1. Awas ya. Ya, oke, yang kelas 1 banyak. Siap pertanyaannya. Ya. Rukun Islam itu ada 5. Kelas 1 sini saya yang bisa sebutkan. Yang kelas 1 rukun Islam. Yuk kelas 1. Kelas 1 mana? Ayo bisa nggak rukun Islam? Bisa nggak? Kelas 1 dulu. Yo, kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 atau 2? Kelas 1. Oke. Jawabannya apa? Berpuasa. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. 1 apa? Oh, belum bisa. Oke, dulu. Sekarang kelas berapa? Kelas 1. Oke, kelas 1. Nah, rukun Islam itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Oke. Sekarang untuk yang kelas 2.
Kelas 2 ya, kelas 2. Pertanyaannya untuk kelas 2 loh ya. Untuk yang kelas 2, nabi yang tidak bisa terbakar. Ayo kelas 2, nabi yang tidak bisa terbakar. Ayo dibakar tunggang teman. Ayo kelas 2 sini. Yuk yang bisa kelas 2. Ayo ke sini kelas 2. Ayo. Pertanyaannya. Oke, namanya nabi siapa? Salah, bukan Muhammad. Yuk, kelas berapa? Benar? Oke, sini. Kelas berapa? Salah. Ayo, yang kelas 2 siapa? Kelas berapa? Oke, sini. Iya. Mana nabinya? Ibrahim. Betul. Sini. Betul. Betul. Padahal bagus. Ya. Terima kasih 2. Oke, sekarang yang kelas 3. Kelas 3 ada berapa nih? Benar nggak? Oke, kelas 3 dengarkan. Ini gampang lagi ya, gampang lagi. Masih? Untuk yang kelas 3, siap. Nabi yang bisa membuat kapal. Sini kelas 3 ya, langsung maju sini. Kelas 3. Oke, maju. Kelas berapa? Kelas 3. Nabi yang bisa membuat kapal. Nabi Nuh, benar. Kita tak maju. Tadi kelas 3, sekarang kelas 4. Nah ya, siap kelas 4. Kelas 4 siap ya. Ini masih seputar nabi. Nanti yang kelas 5, 6 beda pertanyaannya, bukan nabi lagi. Oke, selain kelas 4. Yang kelas 4 dengarkan baik-baik ya. Nabi yang paling gampang sendiri. Ayo, yuk maju sini ya, kelas 4. Kelas berapa? Yuk kelas 4. Ini. Oh, dia 1. Bentar. Oke. Nabi siapa? Nabi Yusuf, benar. Oke. Nah, oke, sekarang untuk yang kelas 5. Nah, ini kelas 5. Kalian setiap hari sholat toh? Oke, untuk kelas 5, satu hari semalam kan ada 5 waktu sholat. Untuk kelas 5, jumlah rekatnya berapa semuanya? Sini maju, yang 5. Jumlah rekatnya, kelas 5 maju langsung. Ayo, jumlah rekatnya kelas 5 maju langsung. Kelas berapa? Kelas 5. Jumlahnya ada berapa rekat? 15. Salah. Salah. Oke. Oke, benar. Kelas berapa? Kelas berapa? 5. Benar kan 5 ini? Oke, jumlahnya ada 17. Benar. Oke. Untuk yang kelas 6. Untuk yang kelas 6. Siap. Silakan maju yang hafal atau tahu niat sholat subuh. Maju. Ayo maju yang kelas 6. Ayo maju. Ayo maju yang kelas 6. Masa niat sholat subuh nggak tahu toh? Itu loh yang usul fardu itu. Ayo. Yuk yang kelas 6 maju. Benar nih kelas 6? Benar. Coba bunyikan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi ma'a
benar kan? Tadi soal. Soal niat sholat subuh semua. Oh, berarti tangannya banget pelok mesti. Usole pada sebagai kawani mesti. Kawani ini kawanan. Ayo. Oke, ganti soal. Kalau nggak bisa tukang 6. Ini kan masih ada 4 ya. Yang kelas 6 putra sendiri. Amplopnya benar. Habis ini amplop karena kita sudah habis. Siap untuk yang putra. Nanti yang putri juga ya. Niat sholat duha. Ayo, yang karena dulu, karena belum. Ada nggak karena? Kalau karena nggak ada, saya lempar ke yang kelas kecil. Niat sholat duha. Skip. Ayo, ada nggak? Niat sholat duha. Yuk, di bawah kelas 6 boleh sekarang. Yuk, ada 2. Ini 2 orang sini, 2 orang. Yuk, sini 2 orang. Yang belum. Yuk, sama-sama di sini. Yuk. Ini. Oke. Niat sholat duha. Usolli sonatan duha aro'aiteni lillahi ta'ala. Ulangi. Usolli sonatan duha aro'aiteni lillahi ta'ala. Aro'aiteni itu apa? Salah, kurang Yo. Usolli duha aro'aiteni. Kok usolli duha Usolli sunatan duha aro'aiteni lillahi ta'ala. Dalam Mustaqab Bilali nggak ada. Oh nggak ada. Oh beda. Ya boleh. Nih tadi kamu salah sedikit tadi. Siapa tadi? Oke, saya kasih 1 salah sedikit. Dibenerin ya. Oke, tinggal satu. Pertanyaannya untuk yang putri kelas 1. Habis ini amplop ya, habis ini. Untuk yang kelas 1 ya. Pertanyaannya sangat mudah. Untuk yang putri dulu, ya. Untuk yang putri, huruf hijaiyah tahu? Abana itu loh. Nah, huruf apa yang bentuknya seperti kuda, seperti jalanan, tapi ada titiknya atas. Yuk maju, yang kelas 1, cewek. Yuk sini, yang kelas 1 cewek. Yuk, yang kelas 1 cewek. Yuk. Perhatian. Oke, jawabannya dulu. Benar. Oke, sekarang bentar dulu. Sekarang saya cek dulu jam berapa dulu. Oke. Sekarang harganya amplop dulu ya. Duduk dulu. Besar dulu. Duduk ya. Sekarang pertanyaannya, Dulu isinya tak bodoh satu. Oh, orang bodoh. Pertanyaannya, kalau niat sholat bisa tak? Nah, sekarang siapa yang tahu artinya syahadat sini? Satu, yang artinya syahadat.
Syahadat sini maju sini. Nah, artinya dari syahadat. Artinya ya. Yuk, artikan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, benar. Ini Allah satu. Oke. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua siap ya. Pertanyaan yang kedua. Apa harus kepala? Duduk dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Di dalam satu bulan Ramadan ini ada yang namanya sesuatu keajaiban di dalam bulan Ramadan, yaitu pada malam hari itu mewakili 1000 bulan ya, 1000 bulan. Namanya malam apa sih? Maju satu. Oke, sama sini. Oke, jawabannya Malam Lailatul Qadar. satu. Oke, tinggal satu lagi ya. Pertanyaannya, isinya saya nggak tahu ya berapa. Ini jawabannya. Oke, pertanyaannya. Mundur dulu. Oke, pertanyaannya berikutnya. Mukjizat siapakah yang bisa membelah bulan? Maju sini. Oke. Maju. Siapa? Nabi Muhammad. Benar. Oke, yuk sekarang duduk berhadapan dua-dua sebelum selesai acara ini. Nanti mau diisi sama Bapak Ibu Guru, kita permainan yang terakhir. Yuk duduk berhadapan dua-dua. Cari berhadapan dua-dua. Duduk berhadapan dua-dua. Sebelum saya tunjuk. Oke. Ini satu-satu. Berhadapan kamu satu-satu. Kamu satu ya. Nah, satu untuk dua. Jangan kita kali dulu. Satu untuk dua. Geser. Satu untuk dua. Masih bisa. Itu berdua. Nah, itu berdua. Bisa, masih. Benar. Oke, jangan ditempelin dulu loh ya. Satu dulu. Satu untuk dua. Oke, benar. Satu untuk dua. Kamu salah siapa? Loh, satu untuk dua. Nah, udah belum sini. Sorry. Gak usah ditaruh. Udah belum. Oke, yang putri. Satu untuk dua. Kalau ya. Oke, kalau nggak dapat bertiga. Ini hitung kalau beri. Nah, hitung kalau beri. Kita permainan terakhir sebelum hitung. Nah, sininya. Geser. Yang belum, hitung. Ingat udah belum? Nih, udah. Oke. Udah belum? Yang belakang. Satu-satu ya. Berhadapan ini ada satu ya. Satu.
Oke, satu-satu. Ya, satu-satu. Berapatan berdua ya. Ya, yang belum. Oke, ya belum. Udah itu udah. Kalau ada yang 3, ada yang ganjil 1, nanti ikut jam 1, yang ikut jam 2 ya, jadi bertiga. Kalau bertiga nanti limpah ya. Permainannya, kalian pernah permainan kertas batu gunting? Nah, kertas batu gunting itu nanti yang kalah silahkan tempelin 1 atau 2. 2 apa 1? 2. Oke, 2 ya. Oh, 1. Oke, siap ya. Hitungin bersama-sama. Siap. Tangannya ngepal dulu gini. Aduh, gini dulu ya. Siap. Minta. Tangannya ngepal dulu. Siap. Siap. Nah, silakan. Yang kalah tempelin. Ayo, yang kalah tempelin. Sama nggak usah ya. Siap. Nanti kalau pulang jangan dicopot loh ya, sampai rumah loh ya. Siap. Lagi yuk. Siap. Tempelin lagi. Ayo, yang kalah tempelin. Sering nggak usah. Udah. Di muka ya, di muka. Ya. Bukan di kalah itu. Jangan kalah kan. Siap. Konsentrasi ya. Siap. Silakan tempelin. Nanti pulang-pulang kayak kucing gitu, kucingnya. Jangan ditutup ya, tidak. Kalau ditutup ya. Sudah, siap. Masih banyak toh? Oke, masih banyak. Yo, siap. Ayo, tempelin lagi. Oke, siap. Udah belum netelinnya? Pokoknya nanti netelin kalau sudah berubah ya. Nah, pas pulang nanti orang berubah. Apalagi nanti dipotong. Ya, siap. Tangannya siap. Siap. Ayo, guru itu loh, itu kayak India itu ini ada yang itu kayak bapak-bapak ada kumisnya itu putih kumisnya. Nah, ini kayak kelinci apa kucing kan? Step 3, siap. Masih banyak. Oke, biar cepat habis 2 ya. Dikasih 2. Yuk, siap.
Dua ya, dua. Kalau seri nggak usah. Yang banyak siapa ini ya? Yang banyak ya. Iya, betul. Siap. Masih banyak tak? Oh, masih. Yo, siap. Takut terus. Enggak. Iya. Oke. 2 kali lagi. Sekarang diparuh. Sisa berapa nanti diparuh. Ya, dulu sisa berapa? Diparuh ya. Diparuh. Masih banyak. Ya Allah ya Rabbi. Terus. Aja ngobrol nih. Itu bagi batu. Aja ngobrol. Iya. Oke sekarang. Siap. Dibagi 2. Dibagi 2 sama-sama ngasih 6. Jadi tempelin 3. Ya kita 2 kali biar habis. Ditaruh ya. Biar habis. Biar kita selesai. Karena waktunya juga sudah jalan 10. Siap. Siap. Ayo tempelin separuh. Menang gunting. Ini kertas kan? Nah ini kertas, ini gunting. Menang gunting. Tempelin separuh ya. Tempelin separuh. Separuhnya semua. Iya. Tempelin separuh. Tinggal 1 kali lagi. 1 kali lagi habiskan semuanya. Oke, langsung tambahkan lainnya kabeh. 1 kali lagi. Siap. Habis itu sudah selesai. Belum selesai membacanya. Tapi yo aku masuk siji aku ora tempelin. Ini yang sesuai ini, kelas 6. Kelas 6 mosok ketemu. Guru cantiknya. Sekarang yang terakhir tempelin semua ya. Siap. Tempelin semua. Siap. Teman-teman. Ayo tempelin. Coba. Tempelin semua. Ayo tempelin semua. Yang kalah tempelin. Ayo tempelin semua tempelnya. Ayo nanti entek pokoknya. Semua yang kalah tempelin semua. Tempelin semua. Oke, udah tempelin semua? Oh belum, ayo. Ya Allah. Oke, kalau sudah duduk. Kok sampai di mata Oke, sambil duduk ya, sambil duduk. Ini karena saya mengisi sudah selesai.
Semoga dari semua anak-anakmu semua bisa bergembira ya suasana Ramadan ini ya. Nah nanti bisa untuk momen-momen kalian untuk foto, buat kita silakan. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti nunggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya, nanti habis ya, sekolah dulu. Sampai langsung pulang. Oke, ini sudah selesai. Perhatian kita semua masuk segera pulang ya. Oke. Oke, ini mukanya nih. Muka-mukanya nih. Enggak bawa ya? Enggak bawa. Jangan cari itu. No. Enggak bawa stiker. Kan aku bawa hadiah koran aku stiker. Oke. Oke. Enggak bawa stiker. Enggak bawa. Terus mesti dia pulang akan dimulai. Berarti mulai jam 12 ya. Kalau segera dia nanti segera ditutup untuk mulai ya. Yuk, coba semua perhatikan. Ayo rapatar. Coba minta perhatiannya sebentar, semua diam. Semua diam dulu. Coba di bulan Ramadan misalnya ini muka-mukanya aja. Muka-muka. Kamu mau nggak cuy? Nah,